Halo semuanya, selamat datang kembali di Cerita Singkat Indonesia. Kali ini kita akan menjelajahi kisah dari Tanah Deli, Sumatera Utara. Sebuah legenda tentang kecantikan, kesetiaan, dan keberanian dalam menghadapi ancaman kekuasaan. Inilah kisah tentang Putri Hijau, sang jelita yang melegenda karena misterinya. Di ujung utara Pulau Sumatera, di bawah kaki pegunungan yang hijau dan di sepanjang sungai yang mengalir jernih, berdirilah sebuah kerajaan kecil namun makmur bernama Deli Tua. Rakyatnya hidup dalam kedamaian, pertanian mereka subur, perniagaan berkembang, dan langitnya seolah selalu cerah, seakan alam pun memberkati tanah itu. Deli Tua dipimpin oleh seorang raja tua yang bijaksana bernama Raja Ular, yang konon katanya memiliki darah keturunan naga dari gunung-gunung purba. Ia dikenal bukan karena kekuatan perang, melainkan karena kepandaiannya dalam menjaga keseimbangan dan mendengar nasihat alam. Bersama permaisuri tercintanya, ia memiliki 3 anak, 2 putra dan seorang putri. Kedua putranya, Mambang Yazid dan Mambang Khayal, dibesarkan untuk menjadi pemimpin dan pelindung rakyat. Mereka diajarkan ilmu bela diri, strategi perang, dan juga seni berbicara di depan umum. Mambang Yazid adalah sulung yang tenang dan bijak, sementara adiknya, Mambang Khayal, lebih berani dan emosional, namun sangat mencintai keluarganya. Namun yang paling mencuri perhatian dari keluarga kerajaan adalah sang bungsu Putri Hijau. Sejak kecil ia telah membuat istana menjadi tempat yang lebih terang dan hidup. Kulitnya bersinar kehijauan dalam cahaya matahari, dan dari wajahnya selalu memancar ketenangan. Tidak hanya cantik, Putri Hijau juga pintar, senang membaca kitab-kitab kuno, dan memiliki hati yang penuh welas asih. Ia sering terlihat menyelinap ke desa-desa bersama dayangnya, membantu para petani atau menemani anak-anak bermain. Legenda tentang kecantikannya menyebar hingga ke negeri-negeri seberang lautan. Para saudagar, pelaut, bahkan bangsawan dari kerajaan jauh datang berkunjung hanya untuk mencoba melihat sang putri. Tapi sang ayah selalu berkata, "Putriku bukan untuk diperjualkan demi aliansi. Biarlah dia memilih jalannya sendiri." Rakyat mencintai Putri Hijau. Ia adalah simbol harapan dan kemurnian. Ia dipercaya sebagai pertanda bahwa Deli Tua akan selalu dalam lindungan alam. Bahkan, banyak tetua yang percaya bahwa darah naga mengalir paling kuat dalam dirinya. Namun di balik langit yang cerah dan senyum rakyat, sejarah telah mengajarkan satu hal. Kedamaian tak pernah abadi. Dari utara, angin mulai berubah arah. Tak lama setelah musim panen berakhir dan pesta rakyat diadakan di seluruh penjuru negeri, sebuah iring-iringan panjang tampak memasuki gerbang utama Deli Tua. Pasukan berkuda dengan pelindung dada berlapis emas, panji berwarna merah dengan lambang bulan sabit dan bintang, serta kereta berkubah perak yang ditarik 6 kuda hitam, semuanya mengindikasikan satu hal. Mereka datang dari Kesultanan Aceh Darussalam. Raja Ular memerintahkan agar utusan tersebut disambut dengan baik. Sang utusan, seorang pria gagah dan berpakaian kebesaran istana Aceh, memperkenalkan dirinya sebagai Tengku Iskandar, saudara sepupu Sultan Aceh. Setelah melewati serangkaian tata upacara kehormatan, barulah maksud kunjungan mereka disampaikan. Di hadapan Raja Ular, Tengku Iskandar menyampaikan surat dari Sultan Aceh, yang intinya adalah lamaran resmi untuk meminang Putri Hijau sebagai permaisuri kerajaan. Tuanku Sultan telah mendengar banyak tentang Putri Hijau, baik dari saudagar, syair, maupun perantau. Kecantikannya memancarkan cahaya langit dan akhlaknya ibarat bidadari yang turun ke bumi. Beliau ingin menjadikan Putri Hijau sebagai Ratu Aceh, menyatukan 2 kerajaan dalam ikatan cinta dan kekuasaan. Ruangan senyap. Raja Ular menatap utusan itu dengan wajah datar, sementara Putri Hijau duduk di balik tabir, tipis bersama permaisuri. Mambang Yazid dan Mambang Khayal berdiri di sisi kanan dan kiri ayah mereka, meski wajah mereka kaku. "Anakku bukan hadiah yang bisa ditukar untuk aliansi politik," ujar Raja Ular akhirnya. "Kami menghormati Kesultanan Aceh, namun keputusan tentang hidupnya adalah hak Putri Hijau sendiri." Maka Putri Hijau pun diminta menyampaikan jawabannya. Dengan langkah anggun, ia keluar dari balik tirai dan berdiri di tengah ruangan. Wajahnya tenang, suaranya lembut namun tegas. "Hamba merasa terhormat atas perhatian dari Sultan Aceh. Namun izinkan hamba menolak lamaran ini.
Hamba belum memiliki niat untuk bersuami. Hamba masih ingin melayani negeri dan rakyat Delhi Tua. Tengku Iskandar sempat terlihat kecewa, namun ia menyembunyikannya dengan senyum diplomatis. Ia mengangguk, menerima keputusan itu, lalu pamit dengan ucapan manis. Namun ketika ia kembali ke keretanya, sorot matanya berubah. Keesokan harinya, iring-iringan Aceh meninggalkan istana dengan sopan santun. Namun jauh di balik senyum dan panji perdamaian itu, bara api telah menyala di negeri seberang. Dan angin dari utara kini membawa bau mesiu dan perang. Di Kesultanan Aceh, kemarahan menggumpal di ruang-ruang istana. Sultan Aceh, seorang penguasa yang keras namun cerdas, membaca surat laporan Tengku Iskandar dengan wajah kelam. Ia merasa harga dirinya dicoreng, bukan hanya sebagai pria, tetapi juga sebagai pemimpin besar yang ditolak mentah-mentah oleh kerajaan kecil yang dianggapnya tak sebanding. Delhi Tua menolak tangan kita, maka mereka akan merasakan besi dan api, ucapnya dingin. Segera ia memerintahkan persiapan perang. Kapal-kapal digerakkan dari dermaga utama, prajurit dilatih siang malam, dan logistik disiapkan dalam jumlah besar. Kesultanan Aceh bukan kerajaan sembarangan, mereka memiliki kekuatan maritim yang ditakuti dan pasukan infanteri yang disiplin. Dalam waktu 2 minggu, armada besar telah siap berlayar ke selatan. Di Delhi Tua, awan kelabu mulai menyelimuti langit kerajaan. Raja Ular memerintahkan pengawasan diperketat di sepanjang pesisir. Mambang Yazid dan Mambang Khayal membagi pasukan menjadi beberapa barisan pertahanan dan membangun parit-parit serta menara pengintai. Putri Hijau menyaksikan semua ini dengan hati yang berat. Ia tak menyesali penolakannya, tapi merasa bersalah bahwa penolakan itu kini mengancam rakyat yang ia cintai. Ia menemui ayahnya, dan untuk pertama kalinya meminta ikut dalam rapat perang. Ayahanda, izinkan aku membantu rakyatku. Jika harus menenangkan hati Sultan Aceh dengan kata-kata, biarkan aku mencoba. Tapi jika jalan damai telah tertutup, aku takkan lari dari tanggung jawab. Raja Ular menatap putrinya dengan bangga dan sedih. Kau adalah cahaya negeri ini, anakku. Tapi terkadang, bahkan cahaya pun harus bersinar dari dalam badai. Satu malam, bintang-bintang seolah bersembunyi. Ombak di pantai timur menjadi gelisah. Dan ketika fajar menyingsing, mata-mata kerajaan melihat layar-layar hitam membentang di lautan. Armada Aceh telah datang, seperti kawanan burung gagak menutupi langit. Perang pun dimulai. Fajar belum sempurna merekah ketika suara trompet perang menggema di sepanjang pesisir timur Delhi Tua. Dari atas benteng kecil yang dibangun tergesa-gesa, Mambang Khayal melihat barisan perahu tempur Aceh mendekat, membawa ratusan pasukan bersenjata lengkap. Air sungai beriak deras, seolah pun ikut menolak kedatangan musuh. Tanpa banyak bicara, Mambang Yazid memberi aba-aba. Panah-panah pertama dilepaskan. Denting logam, jeritan prajurit, dan gemuruh teriakan mulai memenuhi udara. Perang tak terhindarkan. Pertempuran pecah di sepanjang tepi Sungai Delhi. Pasukan Delhi Tua, meski kalah jumlah dan perlengkapan, bertempur dengan keberanian luar biasa. Mereka mengenal medan, mereka bertarung untuk rumah mereka, dan di balik itu semua, mereka bertarung untuk Putri Hijau. Putri Hijau tak tinggal diam. Ia merawat yang terluka, memberi semangat kepada para ibu yang kehilangan suami, dan mendatangi garis belakang pasukan dengan wajah tenang, menyanyikan doa-doa dan pujian yang dipercaya membawa keberuntungan. Namun gelombang demi gelombang pasukan Aceh terus datang. Di tengah kegentingan, Mambang Khayal memimpin serangan kejutan dari arah barat, memotong suplai logistik musuh. Sementara Mambang Yazid bertahan di pusat, menjaga jantung pertahanan Delhi Tua agar tidak runtuh. Mereka tahu, jika istana jatuh, maka seluruh kerajaan akan runtuh bersamanya. Pertempuran berlangsung hingga malam. Sungai Delhi berubah merah oleh darah. Banyak yang gugur dari kedua belah pihak. Teriakan menjadi lirih, diganti desah kelelahan dan tangis kehilangan. Di malam itu, Putri Hijau berdiri di tepi sungai. Bulan mengintip malu dari balik awan. Ia menengadah, berdoa kepada leluhur, kepada alam, kepada roh naga yang diyakini mengalir dalam darahnya. Dan saat air tenang kembali mengalir, ia tahu gelombang yang lebih besar akan segera datang. Malam di Delhi Tua mencekam. Api unggun membara di penjuru istana, menerangi wajah-wajah lelah para prajurit dan rakyat yang masih bertahan. Di ruang dalam istana, Putri Hijau duduk di depan mangkok perak berisi air dari Sungai Delhi.
Di bawah cahaya bulan, ia melihat bayangannya sendiri dan sesuatu yang lebih dalam. Ia tahu, kekuatan warisan leluhur dalam dirinya bukan hanya mitos. Sejak kecil, ia sering bermimpi tentang naga hijau yang berenang di sungai dan melindungi istana dari kegelapan. Kini ia merasa panggilan itu semakin nyata. Keesokan harinya Sultan Aceh mengirim utusan sekali lagi. Kali ini bukan untuk melamar, melainkan untuk memaksa. Jika Delhi Tua menyerahkan Putri Hijau, maka perang akan dihentikan. Jika tidak, mereka akan membakar negeri sampai rata dengan tanah. Raja Ular murka. Ia menolak tegas dan memerintahkan persiapan untuk pertahanan terakhir. Namun di dalam hati, ia tahu mereka tidak akan sanggup bertahan lebih lama. Pasukan Aceh terlalu besar. Malam itu Putri Hijau memohon izin kepada ayahnya untuk menghadap sungai seorang diri. Di sanalah ia berlutut, menyanyikan nyanyian kuno yang diwariskan ibunya, memohon perlindungan dari para leluhur dan kekuatan alam. Saat langit gelap sepenuhnya, sebuah kilatan hijau menyelimuti tubuh Putri Hijau. Air sungai bergolak hebat dan dari tubuh sang putri yang bersinar, muncullah sesosok makhluk besar, seekor naga hijau berkilau. Penduduk yang menyaksikan dari kejauhan gemetar. Naga itu meliuk di udara, lalu masuk ke dalam sungai dan menghilang. Saat para prajurit Aceh menyerbu keesokan paginya, air sungai meluap seketika, menenggelamkan barisan mereka dalam arus yang ganas dan tidak biasa. Putri Hijau tak pernah ditemukan lagi. Namun sejak hari itu sungai Delhi dipercaya dijaga oleh naga hijau. Penduduk membangun altar kecil di tepiannya dan tiap tahun mempersembahkan bunga dan doa. Mambang Yazid dan Mambang Khayal bertahun-tahun kemudian menjadi pemimpin yang bijak dan menjaga tanah leluhur mereka dengan penuh hormat, menyimpan kenangan akan adik mereka yang telah menjadi legenda. Putri Hijau tak hilang. Ia kembali ke alam, menjadi pelindung yang tak kasat mata, kekuatan yang muncul saat Delhi Tua kembali terancam. Terima kasih Bu penonton sudah mengikuti kisah legenda Putri Hijau bersama kami di Cerita Singkat Indonesia. Kisah ini bukan hanya dongeng tentang kecantikan dan keberanian, tapi juga tentang pengorbanan dan kekuatan warisan leluhur. Sampai jumpa di cerita legendaris lainnya. Dan ingatlah setiap sungai mungkin menyimpan kisah dan penjaga yang tak terlihat.